Banyurojo. Condong Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel The Blog Do. Selamat berjumpa. Saat ini saya berada di komplek kantor kepala desa Banyurojo, Kecamatan Metodan, Kabupaten Magelang. Hari ini hari Sabtu tanggal 15 Februari tahun 2024. Di desa Banyurojo akan mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan desa. Nah, pada pagi hari ini ada 2 bis armada yang mana nanti akan berkegiatan di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, ini boleh dikatakan sebagai studi banding. Kita sambil menunggu para peserta yang hadir, kita akan mengambil sejenak situasi dan kondisi di sekitaran komplek desa Banyurojo. Nah, itu ada Pak Jack yang nanti akan membawa armada ambulan dan juga Sastro 03 yang juga akan mendokumentasikan kegiatan ini. Ada juga mobil ambulan yang tidak ketinggalan ikut serta dalam kegiatan ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nanti sebagai drivernya Bapak Jack yang nanti akan ditemani oleh Mas Heri Vesco. Harsoyo. Harsoyo. Oh, Pak Harsoyo. Apa Pak? Harsoyo bukan Heri. Oh, bukan Heri, tapi Pak Harsoyo. Ya. Heri juga pendamping tapi tidak ikut. Tidak masuk ke mobil ambulan. Wah, ini orangnya ini. Wah, ini mantap, siap. Ini Pak Kadus, juga Bapak Lili sudah hadir di tempat kegiatan. Pak, inilah situasi dan kondisi di depan komplek kantor kepala desa Banyurojo yang mana akan mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas lembaga desa yang nanti akan ke daerah Yogyakarta. Yuk kita jalan. Kita sepil video sedikit. Sahabat semua, sambil panjenengan mendengarkan lagu yang ada teksnya, ini bisa kita lihat bahwa kegiatan ini nanti akan berlangsung di kantor Kelurahan Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di sini Bapak Kades bersama Mas Abdul dan Mas Anan sedang memasang banner di salah satu armada bis. Dan di dalam kantor kepala desa sedang diadakan absensi bagi para peserta. Adapun peserta yang ikut pada kali ini dari jajaran pemerintah desa Banyurojo, Bapak Kaum, Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT beserta tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan desa Banyurojo. Pak Terkutari Mas Aris, Pak Aris ya. Nah, ini juga nama Mas Heri Vesco dan ada Pak Arsono, anggota BPD. Oh ya, dari jajaran anggota BPD juga ada yang ikut dalam kegiatan ini. Oke, ini para peserta sedang melakukan registrasi atau absensi. Oke, ini sudah persiapan mau berangkat. Para peserta sudah satu persatu menaiki bis armada yang akan menuju ke daerah tujuan. Nah, ini tambah Bapak RT 1, Bapak Effendi, juga Bapak RW 2 memasuki bis. Ada juga Ibu Rewa, ini Ibu RT atau RT saya kurang tahu. Walah, ini Bapak biasa ini Pak Musanto, ini Bapak Kadus Neng 1 ini terdialang. Nah, ini ada
Pak Bakri, salah satu anggota BPD, dan merepair bawaannya di atas apa itu ya, pokoknya disimpan di tempat yang telah ada di bis. Lagi asik belajar mengejar dua dunia. Meninggal dunia. Ini Bapak Kades, Bapak Ketua BPD, juga Bapak Babinsa, Bapak Triswadi juga bersiap-siap segera memasuki bis. Ini salah satu bis yang bersama dengan Bapak Cari. Halo juga. Nah, ini ada Mbak Inti, juga Mbak Yasinta, juga peserta yang lain sudah memasuki bis, bersiap-siap untuk segera gaspol menuju ke daerah Depok Kabupaten Sleman. Nah, ini satu persatu ada Bapak Sunarto, di belakangnya ada Bapak Cari, ada Bapak Kades yang sedang bincang-bincang juga. Sana Pak. Ada juga Bapak Sigit nih. Nah, ini Bapak Sigit nih. Nah, ini Bapak Cari, Bapak Kades juga sudah bersiap-siap untuk segera menuju ke bis. Belum berangkat sudah makan. Lapar nih. Dan ini Bapak Lili sedang mengabsensi para peserta yang ada di bis ini, dan kita lanjutkan dengarkan petunjuk-petunjuk dari Bapak Kepala Desa Banyurejo berkenaan dengan kegiatan yang akan berlangsung. Oke, selamat mendengarkan. Pada hari ini Kelurahan Condong Catur ini di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, mungkin sudah cukup familiar, sudah cukup akrab. Nanti kita melihat kegiatan-kegiatan keunggulan yang ada di desa atau Kelurahan Condong Catur. Meskipun namanya kelurahan, tapi karena di desa di Yogyakarta ini bukan kemudian yang lurah PNS, tapi tetap seperti desa, tapi keistimewaan di sana disebut kelurahan. Ini sambil berjalan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, monggo. Baik, nanti sambil penjelasan kita berdoa dulu ya. Nuwun sewu, kita pimpin dengan agama Islam untuk ingkang ngarasuk kapitan ingkang sanes dan derek menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Amin. Ya, alhamdulillah, mugi-mugi terus dia tansah pinaringan keselamatan, kawilujungan, kesehatan dari berangkat sampai pulang nanti. Amin. Mantap, komplit, bali komplit. Alhamdulillah, insyaallah. Bali oleh-oleh. Lajeng kami lanjutkan ya. Tujuan kita yang pertama itu nanti langsung di Kelurahan Condong Catur. Oke. Tapi kita lihat nanti ada beberapa hal yang akan kita pelajari di sana. Ada sedikit penjelasan terkait administrasi, aset, dan juga Kamtibmas. Karena wonten mriko RT RW-nya itu ada 256 kalau tidak salah. Kemudian RT-nya, kemudian statusnya ataupun tempatnya lebih kota daripada tempat kita. Oke, tapi nanti jangan dibandingkan dari sisi anggaran dan fasilitasnya, karena di sana PADES-nya sampai 3 miliar dan kemudian total anggarannya sudah sampai 12 miliar dan sebagainya. So, kita campur diri sebelumnya. Setelah kita dari Kelurahan Condong Catur sampai siang, makan siang di situ, sholat dan sebagainya, dan kemudian nanti dilanjutkan naik jeep di Cangkringan, Kaliurang ke Kaliurang, Lavatur naik jeep, nanti masing-masing jeep itu berisi 4 orang. Kemudian sampai sore nanti kita masih akan makan malam. Itulah sahabat-sahabat semuanya, petunjuk dari Bapak Kepala Desa yang nantinya
akan dilaksanakan di tempat-tempat yang akan kita kunjungi. Jadi monggo kita sambil melaju mengikuti perputaran roda. Oke, selamat menikmati lagunya dan tentunya sambil melihat pemandangan dalam perjalanan menuju ke daerah istimewa Yogyakarta. Manang sa poto ordu ojo rumwanso Sobat semua, ternyata kita sudah sampai di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, inilah Tugu Hitam sebagai tanda pembatas antara kedua provinsi tersebut. Dan di depannya bisa kita lihat adalah jembatan Kalikrasa. Langsung saja kita sampai di Lapangan Tenggung yang ada di Kabupaten Sleman. Lapangan Tenggung yang sampai saat ini senantiasa penuh dengan acara-acara yang diselenggarakan oleh Pemda setempat. Oke, selamat datang di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, kita tinggalkan Lapangan Tenggung. Lapangan Tenggung yang asri, yang sejuk, enak untuk kegiatan-kegiatan, apalagi pas sore hari. Kalau pas panjenengan lewat sini silahkan menikmati udaranya. Dan kita melewati jembatan layang yang ada di Yogyakarta, terus belok ke arah kiri, tentunya menuju ke lokasi yang akan kita tuju. Dan sebelumnya kita melewati salah satu terowongan yang tentunya panjenengan semua sudah terbiasa lewat sini. Nek biasa nang Yojo. Dan inilah terowongan yang ada di Yogyakarta. Ya mirip-mirip sinong Jakarta lah. Yojo no Jakarta ya no. Ya walaupun panjangnya tidak seberapa. Oke, kita lanjutkan perjalanan untuk menuju ke kantor Kelurahan Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Nah, ternyata kita sudah sampai ini. Sampai di Condong Catur Kelurahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di tujuan. Ini Bapak Kepala Desa baru saja turun, saya turunkan Bapak Kadus Musanto, kantor Lurah Condong Catur yang berada di Jalan Anggajaya nomor 1 Gejayan Condong Catur, Depok, Sleman. Oke, kita akan masuk untuk mengikuti acara-acara yang telah disusun oleh Pemda Desa Banyurojo. Nah, ini Bapak Bejo yang barusan turun diikuti oleh bapak-bapak yang lain peserta daripada kegiatan ini. Ada Bapak Triswati, wah, mantap dengan seragam kebesarannya. Dan inilah sekilas dari pendopo Kelurahan Condong Catur. Bisa kita lihat Bapak Kepala Desa sedang bincang-bincang dengan mungkin perangkat atau staf daripada kelurahan tersebut. Kita langsung saja masuk ke ruang wacana loka untuk mengikuti acara selanjutnya. Yang terlebih dahulu mengisi absensi dan mendapatkan sebungkus snack
dan ditunggu oleh perangkat atau staf yang cukup cantik-cantik. Nah, ini satu persatu ada Bapak Triswati, juga bapak-bapak yang lain sedang mengisi absensi. Ada Bapak Bakri, Umar Bakri. Wanita baik-baik dan kebiasaan oh ya, mau untuk kamu aja. Ayo Pak Cari, sekilas pandang. Kegiatan ini kegiatan yang pertama kali diadakan oleh pemerintah Desa Banjurojo all out dari unsur kelembagaan semua. Yaitu kita datang ke Kelurahan Condong Catur untuk ngangsu kawru. Ya, kita nyelondo sinau apa yang menjadi kelebihannya di Condong Catur. Itu akan kita menjadi spirit motivasi untuk bisa bersama membangun Desa Banjurojo ke depan. Malah diantri toilet iki. Firmansyah selaku Sekretaris Desa Banjurojo, Ketua LPMD, Ketua LPBD, Komandan Linmas, Ketua Karang Taruna, Gabungan Tim Seleksi Perangkat Desa, Babin Kaptipnas dan Babinsa Desa Banjurojo, Mertoyo dan Magelang yang kami hormati. Yang kami hormati pula Lurah Condong Catur Bapak Haji Reno Chandra Samaji SIPMIP beserta Bapak Ibu Cari Kasih Kaur Sekelurahan Condong Catur. Puji dan syukur marilah selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat hadir bersama-sama di Kelurahan Condong Catur, Kabupaten Muhammad Sulaiman dalam rangkaian acara kunjungan studi tiru Desa Banjurojo, Mertoyo dan Magelang di Kelurahan Condong Catur. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, tiada halnya suatu apapun. Marilah bersama-sama kita buka acara pada kesempatan pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa syukur untuk meningkatkan rasa cinta kita, nasionalisme kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka,
Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Alhamdulillahirabbil alamin, sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Iksan Maksum selaku Kepala Desa Banyuwojo Mertoyu dan Magda, beserta Ketua BPD Pak Suwarjo, juga dari RPMD Pak Joko Priyono, kemudian dari Linmas, Karang Taruna, Gapoktan, dan seluruh lembaga-lembaga yang ada di Desa Banyuwojo yang kami hormati. Pada ini Bapak Ibu sekalian berikan nikmat sehat dan nikmat sempat untuk bisa menghadiri silaturahim ya, di ruang wacana loka Kelurahan Condong Catur. Insya Allah semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Sholawat dan salam mari kita aturkan junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nanti-nantikan sampainya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, atas nama Lurah Condong Catur mengaturkan selamat datang sugeng rawuh pada rombongan Bapak Kepala Desa Pak Iksan Maksum dan seluruh rombongan lembaga-lembaga desa yang berkenan hadir di tempat kami di Kelurahan Condong Catur, Kapanewon, Kabupaten Sleman. Hari ini menjadi kebanggaan bagi kami karena pada pagi hari ini kami merasa terhormat kedatangan tamu ini yang di luar provinsi ya Pak ya, kita di DIY dengan di Jawa Tengah, meskipun tiap hari kita lewati Magelang ya. Tapi yang kami hormati yang selanjutnya bahwa acara pada pagi hari ini merupakan sebuah jalinan antar pemerintahan sehingga apa saja yang nanti bisa kita diskusikan untuk membangun kelurahan kita masing-masing, desa kita masing-masing lebih baik. Ini adalah salah satu yang akan kita perjuangkan pada pertemuan hari ini. Saja nanti yang baik yang ada di tempat kami nanti juga bisa diambil hikmahnya. Sebaliknya pula Bapak sekalian, tidak semua di sini juga sempurna. Masih juga kami akan suka juga dengan desa Banyuwojo ini. Apa yang positif kita ambil. Semangat kita bersama bagaimana pemerintahan desa ini menjadi lebih maksimal, lebih manfaat, dan saja ini menjadi goalnya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat. Bagi yang kami hormati, untuk yang terakhir, ibarat pepatah, tiada gading yang tak tahu. Artinya bahwa semua ini pasti ada hal yang di luar dari kita ya. Untuk itu mudah-mudahan nanti kita semua di sini nanti bisa menggali apa saja yang bisa terbaik. Kemudian dari kami, apabila kami ada hal yang kurang berkenan saja kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Yang terhormat, yang kami muliakan Bapak Lurah Condong Catur, Bapak Haji Reno Sandra Sanasi, SIPMIP. Yang saya hormati Ibu Care, yang saya hormati Kak Tata Laksana, beserta Dana Toko, Dana Toko ya. Ini bilang benar-benar dan juga staf dari Kelurahan Condong Catur semuanya yang saya hormati. Dari Banyuwojo ada Bapak Ketua BPD Desa Banyuwojo, Bapak Sekretaris Desa, kemudian Bapak Babin Kaptimas yang belum mampu, dan Bapak Babin Kaptimas ini sakit, pokoknya melembur. Dan Bapak Ketua LPMD, Ketua lembaga desa lainnya, Bapak Ketua RT RW, dan segenap relawan, tokoh masyarakat, Bapak kaum ini ikut semuanya, Pak Mudin di Desa Banyuwojo yang saya hormati.
Salam dan salam berlimpah pada panutan kita juga kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan di akhir. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, kepala utamanya pada beliau Bapak Lurah Pondok Catur, kami melanggung mohon izin, mohon maaf mengganggu aktivitas Bapak Lurah beserta segenap perangkat dan staf Kelurahan Pondok Catur di sini, bahwa kami dari pemerintah desa hari ini bersama-sama dengan lembaga desa pengen belajar, pengen tahu bahwa desa Pondok Catur ini tentu dibandingkan dengan desa Banjarnegara sangat jauh lebih maju, lebih segala sesuatunya. Untuk itu kami mohon izin dan kesempatan kali ini mungkin nanti bisa berbagi ilmu yang kemudian harapannya bisa kita aplikasikan di desa Banjarnegara agar desa kita juga bisa menjadi semakin baik lagi ke depan. Pertanyaan kami hanya sebenarnya saja bahwa bagaimana cara mengelola sampah yang efektif dan efisien. Itu saja sementara. Nama Avandi, Pak Dusun Ranggan. Saya juga kebetulan di desa membantu di TPK, kemudian juga Tangalit. Kepada desa Kelurahan Pondok Catur yang saya tanyakan tadi dari bendahara mengatakan informasi terkait dengan sewa menyewa milik desa. Apakah kok bisa MOU 10 tahun, kemudian apakah pendapatannya itu dibayar tiap tahun atau langsung 10 tahun? Nah itu saja, karena kami juga di desa Banjarnegara punya aset-aset yang bisa disewakan 10 tahun sekali. Nah, itu terima kasih terkait dengan sewa menyewa tadi. Yang saya tanyakan bagaimana di sini sewa menyewanya tadi langsung 10 tahun, kemudian MOU apa pembayarannya tiap tahun. Terima kasih. Selanjutnya tadi pertanyaan kami melihat untuk pelayanan yang untuk kematian tadi ada warga yang meninggal, kemudian saat pemakaman sudah mendapatkan apa itu tadi kematian, itu sangat luar biasa sekali. Bagaimana caranya? Karena dalam waktu singkat hanya WA, tapi pas PPS datang sudah membawa itu menurut kami itu sangat sangat berharga sekali. Mengenalkan, nama saya Joko Briono, LPMD Banjarnegara. Tadi kami cukup tercengang ya, jumlah RT-nya 212. Kemudian programnya sudah tersusun rapi. Tentunya tadi dalam proses perencanaan perlu butuh waktu dan perlu butuh trik khusus sehingga bisa terwujud menjadi suatu program yang bisa realistis dan bisa dilaksanakan. Pertanyaan kami, bagaimanakah kita mensinkronkan program perencanaan yang ada di pusat, kemudian ada program perencanaan yang ada di kabupaten, dan program perencanaan yang ada di desa, tentunya di kelurahan. Nah ini mohon informasinya. Kemudian dari program-program itu dengan banyaknya lembaga yang ada, bagaimana mensinkronkan antar lembaga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bantuan dosa dari kabupaten 14 dosa untuk satu perempuan. Ya, ini Pak. Gitu, ini masalah ya Pak. Sampah itu kalau ada sampah sudah tertangani
ya kemarin ada langganan, kemudian bisa masalahnya sekarang itu kan tidak bisa lagi buang sampah di piungan. Kita bagaimana sampah itu bisa kita kendalikan. Tapi jujur Pak, saat ini kan kita punya kos-kosan banyak ya, ratusan itu. Jadi volume sampah di sini itu kan sepertinya kan paling banyak itu satu Kabupaten Sleman ya. Kalau daerah Turi, Kangelan itu mungkin nggak seberapa. Kita tuh satu RT itu bisa satu truk ya Pak. Sampahnya ini memang yang bisa kelola kita kelola Pak. Khususnya untuk bank sampah itu kita berikan stimulan, kemudian juga dari sedekah sampah, kemudian juga tadi untuk bagaimana masing-masing produk bisa mengelola itu. Yang selebihnya Pak, itu nanti ditanggung oleh swasta. Kita tidak mungkin kayak kampus, hotel di sini tuh kita tetap mereka biar mandiri untuk mencari di mana dibuangnya Pak. Kenapa? Karena itu sangat besar dan mungkin juga udah bisnis industri. Nah, tapi kalau rumah warga ini sudah bisa pilah-pilah ya, jadi sampahnya tidak begitu banyak, itu masih bisa kita kendalikan. Tapi kalau dari industri, rumah makan besar itu kita sudah nggak mungkin. Dan maka saya sudah kalau seperti itu mereka harus mencari vendor-vendor yang mampu bisa dibuat di mana saja, monggo yang jelas tidak menyalahi hukum gitu. Kemudian TPS 3R ini memang akan diaktifkan, sudah alatnya sudah datang Pak. Ini bantuan dari pemerintah pusat melalui kabupaten. Ini ada tempat kita itu kalau nggak salah itu mesinnya itu total hampir sekitar 5 miliar Pak untuk penghancuran sama pembakaran itu. Jadi untuk bisa ditanggulangi di kelurahan atau demikian kami juga tidak bisa janji karena kalau tiap hari didatangi 5 sampai 6 truk itu juga kita juga kelelahan ya. Jadi artinya bahwa ini juga kita maksimalkan bagaimana warga kita dahulu ini bisa tertangani dulu baru yang lainnya ya. Jadi kita dapat bantuan Pak, tapi juga harus ada operasional dari kita juga. Tuh. Kemudian ada Pak Dukung ini terkait dengan MOU ya Pak. Jadi tempat kita ini untuk izinnya gubernur Pak. Jadi permohonan dari pemohon, misalnya kampus ya itu mohon dulu tanah yang ada di Kelurahan Gunung Catur, kemudian perjalanannya nanti adalah sosialisasi dengan masyarakat. Itu kalau nanti ACC masyarakatnya maka kita naikkan ke BPD untuk mendapatkan kesepakatan. Baru nanti kita minta rekomendasi camat, bupati, baru izin gubernur. Itu perjalanan panjang. Kemudian izin yang diberikan adalah bisa 10 tahun ya, ada yang 20 tahun, tapi untuk akhir-akhir ini izinnya cuma 5 tahun. Tuh. Pembayarannya Pak per tahun Pak. Tapi kan per tahun dibuangnya lebih banyak Pak. Ya ada regulasinya ya Pak gitu. Kemudian ya ini urus izin ya. Kemudian akta kematian Pak. Nah ini Pak tata laksana ini kan mempunyai informasi bagaimana Pak RT atau tokoh masyarakat yang mungkin ada warganya yang meninggal ini langsung bisa kirim KTP, KK, berita layunya, kemudian kita proses Pak. Kita proses dengan staf kita, nanti koordinasi dengan Capil ya. Kemudian nanti pas saya pemberangkatan jenazah nanti kami serahkan sudah jadi aktenya baru, kakaknya juga baru. Tapi kalau dari Sabtu Minggu dari libur tidak bisa Pak. Sabtu Minggu dari libur tidak bisa menyesuaikan. Intinya itu dari Pak Lurah bisa jago ringan dulu Pak. Kemudian Pak LPMB, kami adalah pemerintah yang mengakomodir program yang istilahnya dari bawah Pak, dari bawah ke atas, ya, bukan top down, bottom up. Artinya program pemerintah kelurahan ini sebenarnya adalah menyaring bagaimana pusduk usaha perhubungan
musyawarah RW, musyawarah RT ini kita jabarkan. Itu pasti masyarakat yang mau, kenapa dibeli masyarakat lah yang menentukan. Kemudian kalau yang skalanya besar baru dari kita. Tapi kalau yang tadi 40 juta itu kita loskan masyarakat maunya apa? Mau bikin tahun, mau bikin drainase, program yang nilainya itu dikonversikan 40 juta. Tapi kalau Pak RW mau melaksanakan juga bisa. Misalnya pada karya juga boleh, nanti warganya juga ada masalah. Pelatihan juga bisa, pelatihan apa saja yang berkaitan warga itu fisik jadi bisa. Jadi kita ini setiap tahun kita mengadakan yang namanya usduk. Usduk itu diawali dari musyawarah-musyawarah yang ada di RT, di RW, nanti menjadi satu prioritas. Nah, prioritas selama lurah itu apa? Pak 8 tahun Pak, yang kemarin 6 tahun. Nah, itu nanti direncanakan mana yang paling prioritas. Ya. Ada juga Pak RT yang nggak bisa usulan, Pak bingung harus usul ngomong juga ada. Ya, artinya bahwa kita bisa sinkronkan karena kita bagaimana kebutuhan masyarakat yang ada. Kemudian perencanaan, karena perencanaan susun ya dari RPJM itu per 5 tahunan juga kita susun. Kemudian kalau nanti sudah selesai sebelum waktunya nanti kita bikin yang namanya review, kita review lagi Pak mana yang nanti paling prioritas. Di Pak Buku pokok nanti Pak RT itu ya sudah saya coret nanti naik lagi apa yang belum. Jadi begitu Pak. Insya Allah itu lebih bagus daripada kita ada program nanti masyarakat nggak cocok nanti. PKR inovasi digitalisasi ini masyarakatnya kurang siap. Ya nanti kita sudah beli peralatan komplit nggak kepake. Ya. Jadi gitu Pak, tadi saya diskusi juga dengan Pak Lurah. Ketahanan pangan 20% dari dana desa kan 500 juta. Untuk apa juga bingung. Itu kalau ada traktor ya juga nggak bisa traktor tempat saya. Disuruh macul ya nggak ada ya. Makanya kan ini namanya program bagaimana kita bisa siasati tapi tanpa juga regulasinya kita tampil. Begitu Pak jawaban saya gitu. Setelah mendengarkan pemaparan dari Bapak Lurah Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman yang berkaitan dengan desanya, maka acara dilanjutkan juga dengan tanya jawab, di mana tadi kita sudah banyak mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh warga Desa Banjarrejo. Adapun acara selanjutnya adalah pemberian kenang-kenangan baik dari Desa Banjarrejo untuk Kelurahan Condong Catur, begitu pula sebaliknya. Nah, ini tampak Bapak Kepala Desa Banjarrejo Iksan Maksum sedang memberikan kenang-kenangan kepada Bapak Lurah Condong Catur dan diterima dengan senang hati. Tampak pula Bapak Carik Desa Banjarrejo Agus Firmansah juga memberikan sedikit oleh-oleh, tentunya buat cari setempat. Nah, itulah pemberian kenang-kenangan dan oleh-oleh berupa apa ya, saya juga tidak tahu. Yang tahu yang bersangkutan, mungkin Mbak Inti atau Mbak Yasinta lebih tahu. Nah, timbal balik dari itu juga diberikan oleh-oleh dari pihak Kelurahan Condong Catur. Setelah acara pemberian kenang-kenangan dan bingkisan, maka acara selanjutnya adalah foto bersama dengan mengucapkan yel-yel secara kompak. Banjarrejo Condong Catur. Setelah seluruh rangkaian acara berlangsung atau selesai, maka oleh
pembawa acara yang cukup cantik ini dipersilahkan untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan oleh Kelurahan Condong Catur. Dan seperti biasanya, karena waktu sudah menjudahkan siang, langsung saja diserbu oleh para peserta. Demikianlah seluruh rangkaian acara peningkatan kapasitas kelembagaan Desa Banjurejo yang dilaksanakan di ruang wacana loka Komplek Kantor Kelurahan Condong Catur, Depok, Kabupaten Sleman. Semoga dengan kegiatan ini para peserta yang dari Desa Banjurejo bisa mengambil intisarinya ataupun bisa mengaplikasikan di Desa Banjurejo. Oke, sebelum saya akhiri video ini, tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Lurah Condong Catur beserta perangkat dan stafnya, juga warga sekitarnya. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menarasikan video ini terdapat kata-kata yang tidak pas ataupun ada kata-kata yang tidak sopan. Sekali lagi terima kasih dari Banjurejo untuk Indonesia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ayo urip sing ayem ojo rusak